Jadi mau Anda jualan online, mau jualan offline, sebenarnya polanya sama, rumusnya juga sama. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di YouTube channel gue, Richard Putra. Dan di sini gue bakal sharingin yang namanya adalah teknik closing. Nah, apa sih itu teknik closing? Mungkin sih dari kebaikan dari kita tahu cara mendatangkan namanya traffic, tahu cara menjawab customer dan mengedukasi customer. Tetapi kita terkadang takut atau nggak ragu untuk mengclosingkan orang agar dia segera membeli produk kita. Ya, contohnya kebanyakan orang saat menaikkan harga dan saat kita berikan harga, mereka bilang, oh produknya mahal sekali ya. Terus kita bakal berpikir seperti ini, ya juga ya produknya mahal. Dan saya bahkan banyak sekali bertemu dengan teman-teman saya yang jualan online. Nah, biasanya mereka seperti ini, saat customer bilang harganya mahal, mereka juga mengatakan seperti ini. Iya, harganya, iya sih, harganya juga mahal ya. Akhirnya yang ujung-ujungnya adalah penjual tersebut yang akhirnya ngedown dan akhirnya merasa produknya mahal dan akhirnya dia tidak bisa lagi namanya berjualan. Karena produknya dibilang harganya mahal. Padahal mahal itu relatif kalau menurut saya. Jadi di video kali ini gue bakal men-sharingkan 5 tips bagaimana kita bisa closing dengan cara yang tepat, mudah dan tentunya cepat. Oke, sebelum itu bisa subscribe YouTube channel gue, Richard Putra, agar Anda tidak ketinggalan informasi yang mengedukasi dan bermanfaat untuk Anda semua. Oke, tips yang pertama adalah tentu namanya percaya diri. Ya, ingat kalau ada orang bilang mahal, ya pede aja. Bahkan saya pernah menjual produk harganya jutaan sampai puluhan juta, yang ujung-ujung yang customer itu juga pasti bilangnya mahal. Nah, tapi saat customer bilang mahal, kita harus bilang mahal dibanding apa. Misalkan nih kalau kita jual produk kesehatan yang harganya mungkin jutaan dan belasan juta, kita harus ada namanya pembandingnya. Ya, dibandingkan nanti kita berobat, dibandingkan kita harus ke rumah sakit dan segala macam. Atau nggak saat kita menjual barang yang mungkin harga ratusan ribu, customer itu juga bilang mahal, ya kita juga bisa menjelaskan tentang namanya keunggulan dari produk-produk kita. Iya sih mahal, tapi kalau dilihat dari bahannya, dari kualitasnya, tentu lebih murah dan terjangkau kan sebenarnya. Jadi di situ tugas kita adalah mengubah mindset customer dari yang bilangnya mahal jadi murah, dari yang bilangnya terjangkau ataupun murah menjadi tertarik dan segera mau beli produk kita. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah percaya diri akan produk yang kita pasarkan. Tips yang kedua adalah identifikasi calon customer Anda. Jadi mau Anda jualan online, mau jualan offline, sebenarnya polanya sama, rumusnya juga sama. Ya, Anda harus identifikasi dulu nih, customer Anda itu seperti apa, jenis kelaminnya apa, dan saya sangat sarankan Anda menyebutkan nama mereka. Karena kesannya kita komunikasi lebih personal dan lebih nyaman. Ya, jadi contohnya adalah seperti ini. Jika Anda lihat customer Anda yang menghubungi Anda adalah orang-orang yang mungkin tua, ya tentu Anda harus menggunakan bahasa yang lebih baik ya. Contoh bisa dari ibu, bisa dari bapak, atau enggak saran saya ya. Kalau dia lebih tua dan Anda tahu dia umurnya mungkin udah di atas 40-50 tahun, mungkin Anda juga boleh menyebutnya dengan kata sis kalau di online. Ya, karena biasa customer itu bakal merasa terpuji. Wah, saya dikira masih terlihat lebih muda. Tapi ingat, jangan orang-orang yang lebih muda, Anda udah tahu tuh umurnya masih 20 tahunan. Anda manggil, oke Pak, mau pesan yang mana? Menurut saya sih kurang bagus. Mungkin Anda bisa menggunakan kata bro. Ya, jadi dia kesan, wah ini benar-benar anak muda banget. Ya, jadi Anda harus lihat juga dari calon customer Anda, apakah umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dan tentunya menggunakan bahasa yang personal. Misal kalau namanya Richard, ya panggil aja bro Richard. Ya tentu saya juga masih lebih muda, jadi Anda nggak boleh menyebutkan saya dengan kata Pak Richard ya. Saya lebih suka orang-orang atau nggak penjual-penjual yang mau saya beli produknya memanggil saya dengan nama Bro Richard. Oke? Nah, poin yang ketiga adalah temukan kebutuhan mereka. Mungkin Anda merasa bilang, wah produk saya bagus, kecap saya nomor 1, produk saya paling terbaik, yang pasti semua orang pasti butuh produk saya. Nah, itu kata siapa? Itu biasanya itu adalah kata dari Anda. Nah, cuma kalau Anda cuma merasa, wah produk saya bagus, berarti saya harus jelaskan keunggulan produk saya harus kasih faktanya, saya harus kasih risetnya bahwa produk saya adalah produk yang terbaik. Customer itu nggak peduli produk Anda itu sehebat apa, seunggul apa, karena semua orang bisa bilang produknya mereka bagus. Yang perlu Anda lakukan adalah menggali kebutuhan customer tersebut. Anda cari, temukan apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan Anda jelaskan keunggulan produk terus Anda kasih harga. Nah, ujung-ujungnya sedikit sekali customer tertarik buat beli produk Anda. Karena Anda nggak menanyakan terlebih dahulu
keluar mereka tuh apa, ke dalam mereka tuh apa, dan Anda memberikan namanya solusinya. Ya, jadi Anda bisa mulai dari mengedukasi, Anda bisa mulai dari menanyakan terlebih dahulu, misalkan ukuran bajunya apa, kalau mereka lagi mencari baju, pengen cari yang bahannya seperti apa, dan Anda bisa edukasi kalau mereka nggak ngerti apa itu bahan. Ya, bahan ini loh yang terbaik, ini loh yang bagus. Nah, nanti di situ pelan-pelan, biarpun agak lebih lama prosesnya, itu akan mengedukasi customer Anda dan membuat customer itu kalau mau beli sama Anda. Karena biasanya kalau kita beli barang, terutama saya juga, saya bakal beli barang yang sama, tapi di beberapa penjual yang berbeda. Untuk apa? Membandingkan harganya, membandingkan kualitasnya, dan tentunya yang ketiga adalah membandingkan pelayanannya. Apakah dia mencari kebutuhan saya, menggali kebutuhan saya, dan mencari solusi untuk saya. Tentunya saya akan mencari orang-orang atau enggak penjual-penjual yang memberikan solusi terbaik atas kendala yang saya alami. Ya, jadi pastikan poin ketiga adalah mencari kebutuhan mereka dulu, Anda edukasi terlebih dahulu, dan kemudian closing di situ. Nah, poin yang keempat adalah memberikan pertanyaan yang jawabannya udah pasti iya. Nah, maksudnya seperti apa? Kebanyakan dari kita saat mengklosikan orang atau enggak mengajak orang untuk membeli produk kita, biasa kita bilang seperti ini. Oke sis, jadi mau beli enggak? Ya kalau di awalnya aja udah enggak, ya jawabannya sudah pasti enggak. Contoh, misal kita lagi mau menembak pacar ya, calon pacar kita. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Paket. Kamu mau nggak? Enggak. Kalau biasa kita ngomongnya enggak, cara tidak langsung di otak bawah sadar kita bakal otomatis menjawab enggak juga. Jadi sebagian besar jawabannya juga bisa bilang tidak. Nah, kita bisa mengganti dengan kalimat mau beli enggak, jadi kata-kata diganti. Contohnya seperti apa? Contoh, oke, jadi kamu mau beli satu atau dua. Jadi kita memberikan pertanyaan pilihan yang jawabannya itu udah pasti iya. Atau kita bisa bilang, Kak mau ikut pengiriman jam 3 sore ini atau jam 8 malam ini. Kebetulan kita ada 2 pengiriman di hari ini. Jadi otomatis tuh dia bakal berkata, oh iya, gue mau ikut pengiriman siang ini atau malam ini. Atau enggak, kakak mau yang warna kuning atau yang warna biru bajunya. Nah, otomatis dia bakal berpikir, gue mau pilih yang warna kuning atau warna biru. Jadi Anda bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah pasti iya, agar secara tidak sadar mereka akan segera membeli produk Anda. Nah, poin yang terakhir adalah follow up. Follow up adalah kunci paling penting saat kita menjual barang kita. Ya, dalam arti mungkin kita sudah melakukan berbagai macam cara, kita sudah percaya diri, dan kita sudah mengedukasi customer dengan tepat, mencarikan solusi untuk mereka, dan kita sudah menggunakan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti iya, tapi itu belum tentu akan membuat customer segera beli produk kita. Contohnya, mungkin customer sudah tertarik beli produk kita tapi belum punya uang. Mungkin mereka punya uang beberapa minggu kemudian. Dan mungkin customer sudah tertarik produk kita, tapi masih kebanyakan mikir. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah follow up. Karena fakta menunjukkan 80% penjualan terjadi karena emosi. Dan sudah ada riset yang menunjukkan juga bahwa jika kita melakukan follow up lebih dari 5-12 kali, 80% penjualan terjadi. Ya, jadi kita harus melakukan follow up juga agar customer-customer yang mungkin kebanyakan mikir, mungkin belum punya uang, akan segera beli produk kita. Kita bisa memberikan namanya batas jam pengiriman, di mana mungkin saat customer itu berkomunikasi dengan Anda, itu mungkin jam 12 siang. Nah, Anda bisa menghubungi mereka dengan mengatakan, ada pengiriman jam 5 sore ini. Ya, itu rata-rata saya gunakan caranya, dan customer akhirnya transfer sebelum jam 5 sore, agar barangnya segera dikirim. Bisa juga kita menggunakan namanya hukum keterbatasan. Kita memberikan namanya keterbatasan slot dan pengiriman. Kita bisa berkata kepada mereka, Kak, stok tinggal 3 paket promo lagi ya. Kak mau ikut pengiriman hari ini? Dia bakal pikir, wah, stok tinggal 3 lagi, saya harus order sekarang agar saya kebagian paket promonya. Ya, jadi Anda bisa melakukan follow up ini berulang kali, 5-12 kali dengan menggunakan kalimat yang bervariasi, berbeda, yang ujung-ujungnya memicu emosi customer tersebut untuk segera membeli produk Anda. Oke, itu adalah 5 poin terpenting untuk Anda melakukan namanya teknik closing yang tepat kepada calon customer Anda. Yang pasti, skill ini itu harus Anda pelajari dan praktekkan terus-menerus. Jangan hanya Anda pikirkan. Ya, apakah Anda sudah menggunakan teknik-teknik closing ini dalam penjualan Anda? Anda boleh komen di bagian bawah ini. Oke, semoga sharing gue bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel gue di sini untuk tidak ketinggalan informasi dan edukasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya Richard, sukses untuk kita semua.